Pemerintahnya adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Ketuanya teman Mas Gibran, pemohonnya adik Mas Gibran, penggemar Mas Gibran, dan termohonnya adalah ayahnya Mas Gibran. Ini peradilan apa-apaan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya terbatas. Ya, kita hanya batasin 3 pertanyaan saja. Silakan, ada yang ingin bertanya? Di belakang bisa tolong, ada yang ingin bertanya? Tolong sebutkan nama dan MPM ya. Waduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Cipta, saya selaku dosen juga di Fakultas Hukum. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Jimli dan Pak Amsari. Pertama adalah dalam konteks Mahkamah Konstitusi, memang tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh para narasumber bahwa dinamika politik saat ini bukan hanya berada di lingkup atau di ruang wadah politiknya, tetapi juga sekarang merebak ke kekuasaan yang lain. Nah, kita sadari bahwa Mahkamah Konstitusi itu sangat erat dengan konteks politik karena memang kewenangannya berada di ranah itu. Sedangkan kalau Mahkamah Agung itu tidak berada di ranah politik. Nah, pertanyaannya adalah dengan dinamika dan perkembangan phase politik saat ini, jadi percepatan politik dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun dari konteksnya pengambilan atau penentuan putusan, lalu apakah di dalam pembangunan struktur atau penyelesaian sengketa terkait dengan politik, khususnya dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, apakah ada semangat kembali mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi kalau dari konteks pandangan para narasumber? Itu yang pertama. Yang kedua, penyampaian Bapak Ferry Amsari yang mengenai rancangan undang-undang tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah urgensi sekali menurut kami juga, karena yang lain dalam konteks pelaksanaan hukum acara yang lain sudah ada sudah ada pagunya atau sudah ada pedomannya melalui undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan hukum acara di Mahkamah Konstitusi belum ada. Nah, itu menjadi dorongan kita semua dan kita bisa dorong di konteksnya penyusunan undang-undang. Nah, yang ketiga, Bapak narasumber, adalah terkait dengan apakah ketika ada 3 lembaga yang berhak untuk mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian dalam proses pengisian jabatan atau pengisian hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah ada jaminan dan mengenai independensi para hakim tersebut? Ketika tadi Pak Ferry Amsari mengusulkan mengenai pengisian jabatan dengan metode yang lain, karena kan di dalam konstitusi hanya diajukan, nah apakah gagasan yang ideal, yang memang tepat ketika pengusulan itu berada kekuasaan berada di 3 lembaga, yaitu DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Nah, bagaimana proses gambaran Bapak Ferry Amsari sendiri ketika pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang memang secara konstitusional diajukan oleh 3 lembaga tersebut? Mungkin itu Pak Sio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk mau jawab yang ini dulu, Prof. Pak Ferry, dikumpulkan ya. Oke, 2 penanya lagi. Oke, silakan Jessica. Nah, setelah Jessica Pak Usman ya. Oke.
Sebelumnya selamat pagi Prof. Jimli dan selamat pagi Pak Heri. Perkenalkan nama saya Jessica Kelly, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3. Halo. Ingin bertanya mengenai ada mekanisme nggak sih atau reformasi yang sedang dilakukan untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap netral di tengah tarik menarik kepentingan politik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Selanjutnya terakhir ya Pak Usman, bisa dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Saya dari PDIH Unpad, PDIH dari Umat Pancasila. Yang saya hormati Prof. Jimli Sidiki, Mas Ferry Ansari, kebetulan satu daerah Pak. Orang Pak. Polemik yang terjadi pada akhir-akhir ini, saya sependapat dengan adanya usulan hukum acara yang dapat dipatuhi Pak. Dan proses seleksi tadi sudah dipertanyakan. Saya kembali kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri Pak Prof. Artinya keberadaan Mahkamah Konstitusi dipertanyakan apakah perlu masih ada atau mau dibubarkan. Artinya seperti itu. Karena apa? Pertanyaan dari yang tadi bahwa kepentingan politik mendominasi atau kepentingan sesaat, enggak usah saya bilang kepentingan politik, kepentingan sesaat mendominasi warna kebijakan yang terjadi pada saat ini untuk yang memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan sesaat tersebut. Itu yang menjadi masalah. Saya kembali kepada hukum tata negara itu sendiri, bahwa proses amandemen waktu diskusi sama Prof. Jimli waktu dalam Zoom meeting, saya juga mempertanyakan waktu itu bagaimana proses amandemen yang menjadi masalah besar utama adalah politik praktis saat ini adalah proses amandemen yang tidak tuntas, yang saya pikir bukan tidak tuntas, yang mungkin perlu dianalisa kembali, karena bagaimanapun Pancasila sebagai start fundamental norm dirubah total oleh proses amandemen itu sendiri dalam batang tubuhnya. Mohon maaf Pak Usman, bisa Ya. langsung ke pertanyaan karena waktunya Itu. terbatas. Sehingga dalam arti disitulah keberadaan Mahkamah Konstitusi ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah masih perlu ada atau perlu dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, sehingga dalam arti kita tidak terpenjara dengan kondisi presiden tidak lagi sebagai yang ada yang bisa mengontrol selain daripada Mahkamah Konstitusi dengan impeachment yang melalui proses Mahkamah Konstitusi. Itu yang perlu kami sampaikan, sehingga dalam arti kalau tadi sudah terjawab apa yang Prof bilang, saya akan mempertanyakan sebenarnya putusan MK 90, 60, 50 semuanya cacat hukum. Karena MK tidak boleh membuat undang-undang secara formal. Tidak boleh membuat undang-undang itu sendiri. Artinya MK harusnya bisa menolak atau menerima tentang gugatan yang dia perubahan umur misalnya yang dalam putusan MK harusnya dikembalikan ke legislatif. Itu nanti muncul apa yang menjadi menjadi isu yang sering digiring oleh Prof oleh Pak Ferry Ansari. Bahkan misalkan nanti masalah setelah kepemimpinan politik PS berikutnya ini, keberadaan Wapres akan dipertanyakan. Baik, dengan Pak putusan Usman. 90 itu, meskipun sesungguhnya putusan MK itu sudah final, tidak bisa dilakukan kembali, tapi mengundang pertanyaan-pertanyaan publik untuk apa istilahnya legitimasinya. Demikian Bro. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Jessica bisa diulangin lagi tadi pertanyaan di ujungnya saya agak kelewat. Mika bisa dibantu? Soal apa tadi reformasi mekanisme ya?
Seberapa besar tekanan politik yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan, terutama saat Tunggu. Oh, enggak, sorry. Apakah ada mekanisme atau reformasi yang sedang dilakukan untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap netral di tengah tarik-menarik kepentingan politik seperti itu? Terima kasih. Mau Prof dulu atau Pak Ferry? Banyak hal yang sebenarnya perlu direspon menarik, tapi sekali lagi ini Jumat dan saya pikir tadi penyampaian Prof. Jimli melengkapi banyak hal. Prof. Jimli mengulas tadi soal Jefferson dan Marbury. Ini dua the great ya. Jefferson punya sebuah Quran itu yang sekarang dipakai terus sebagai Quran untuk menyumpah setiap anggota Senat yang Muslim masuk ke Senat Amerika atau House. Berdebat dengan the great juga, the great John Marshall, the great Chief Justice John Marshall. Kebetulan saya satu alma mater dengan John Marshall, fotonya besar sekali di kampus itu. Charles Hobson menulis soal putusan itu dan menyebutnya sebagai the great Chief Justice John Marshall. Bahkan ada buku yang menjelaskan 20 putusan abadi sepanjang masa di Amerika, dan dimulai dengan putusan pertama soal Marbury versus Madison. Perlu diketahui juga, Henry Kwok menulis soal Mahkamah Konstitusi Indonesia dan di era mana yang terbaik. Kurang lebih dia bercerita the great Chief Justice Jimli Asidiki. Itu sebabnya saya juga tidak mau Prof. Jimli itu cawe-cawe di urusan politik yang panas dan tidak jelas hari ini. Karena itu merusak marwah Prof. Jimli sendiri terhadap hal-hal yang menurut saya sangat memalukan. Sehingga kesan the great Chief Justice Jimli Asidiki bisa berkurang. Apalagi di tengah rusaknya Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini, dan peran Prof. Jimli harus paling depan untuk menjelaskan perbaikan ini. Sama-sama the great yang bicara. Jadi Pancasila beruntung pagi ini. Tapi saya tidak yakin Mahkamah Konstitusi akan melahirkan the next the great. Ya. Mungkin the next greedy mungkin ada. Karena dengan situasi seperti ini, bagaimana mahkamah bisa menghasilkan the next the great Chief Justice kalau semuanya bisa diintervensi? Siapa yang bisa menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dalam putusan 90 itu sebuah masalah yang sangat memalukan. Putusan 90 itu ketua MK-nya Sang Pama. Pemohonnya adalah salah satunya partai PSI yang ketika itu diketuai oleh adik dari Mas Gibran. Yang menang di putusan 90 itu adalah Almas Syakib Biru yang di dalam permohonannya eksplisit menyebutkan bahwa dia adalah fans berat Mas Gibran. Termohon, karena ini JR undang-undang, Bro, adalah DPR dan pemerintah. Pemerintahnya adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Ketuanya teman Mas Gibran, pemohonnya adik Mas Gibran, penggemar Mas Gibran, dan termohonnya adalah ayahnya Mas Gibran. Ini peradilan apa-apaan. Jadi saya melihat situasi yang memilukan di Mahkamah Konstitusi untuk kita katakan ini peradilan yang akan melindungi hak-hak konstitusional kita. Ingat di Undang-Undang Dasar kita itu, meskipun dengan berbagai perdebatan, cukup lengkap melindungi hak-hak konstitusional kita. Ini teman-teman mahasiswa tahu nggak? Bahkan hak para jomblo pun dilindungi oleh konstitusi kita. Cuman belum terbaca baik saja oleh para jomblo se-Republik Indonesia. Misalnya di pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk menikah dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya. Jadi kalau
ibu bapak mertuanya menghalang-halangi rencana Anda menikahi pacar Anda, ancam dengan pasal 28B ini. Anda melanggar hak konstitusional saya. Nah, maksud saya, konstitusi kita lengkap melindungi hak konstitusional kita dan Mahkamah Konstitusi jadi pengawalnya. Bagaimana mungkin hak konstitusional kita dikawal oleh orang-orang yang seperti ini? Saya agak sangsi, perlu banyak hal untuk menghasilkan the great lagi di Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak problem yang perlu kemudian diperbaiki. Salah satunya seleksi. Nah, ini mungkin akan diperdebatkan. Karena kalimatnya diajukan oleh, saya mengusulkan bahwa proses seleksinya waktu itu, dan teman-teman Pusat Studi Konstitusi, prosesnya dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tetapi yang mengajukan ke KY untuk dilakukan proses seleksi tetap 3 lembaga. Setelah terpilih, baru kemudian 3 lembaga itu mengajukan kepada Presiden untuk dapat dilantik. Nah, tentu sekali lagi ini bisa diperdebatkan. Tapi kalau bicara model, mungkin ini bisa jadi salah satu model alternatif. Kalau tidak, di DPR sendiri Prof juga tidak ada kejelasan model. Tiba-tiba ada fit and proper test, tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba dipanggil cukup ahli, tiba-tiba cukup anggota DPR, ini tidak jelas. Di Presiden jelas, tetapi juga kemudian semua tahu apa yang dipilih Presiden sudah ada. Sehingga proses seleksi itu hanya kemudian untuk segi formalistik belaka. Jadi ini problematika yang kita harus hadapi ke depan pilihan-pilihannya. Sekali lagi, apakah anggota DPR setuju dengan konsep ini? Ya pasti tidak, gitu ya. Sama aja juga dengan usulan kami, misalnya untuk seluruh lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum, pembentukan undang-undangnya tidak boleh oleh DPR dan Presiden. Itu usulan, karena motif politiknya jadi sangat kuat. Sama dengan usulan kami bahwa undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik tidak boleh dirancang oleh DPR draftnya. Sebab pasti partai terbesar akan membuat aturan main yang menguntungkan dirinya. Di FIFA tidak mungkin Real Madrid dan Barcelona yang buat peraturan, kan? FIFA-nya harus jauh dari klub-klub mewah, ya, terutama Manchester United yang juga sudah sering kalah, ya. Jadi menyakitkan bagi sebagian orang. Ya tidak mungkin. Jadi perlu lembaga independen. Hanya saja karena pasal 20A kalau saya tidak salah, karena ini kekuasaannya ada di DPR, maka setelah rancangan undang-undangnya jadi, hak untuk mengkonfirmasi undang-undang diserahkan kepada DPR. Nah, termasuk juga dalam proses seleksi itu. Proses seleksinya dibuat oleh lembaga tertentu yang independen, untuk kemudian yes or no-nya diberikan kepada 3 lembaga yang ada, supaya kita juga tidak mengubah konstitusi di masa-masa yang rawan seperti ini. Jadi memang intervensi bisa akan masuk sangat besar ke Mahkamah Konstitusi. Ginsburg sudah mewanti-wanti soal Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sangat besar diintervensi oleh kepentingan politik. Nah, kalau kemudian proses seleksinya tidak bisa diperbaiki, Mbak Jessica, saya agak ragu intervensi itu tidak akan terus berlanjut, ya. Jalan terus itu intervensi. Pro Jimli sudah cerita, ditelepon lah dan segala macam. Kemarin jangankan ditelepon, diganti gitu, ya. Nah, beberapa hal bahkan kita juga bisa simak ada keanehan-keanehan tertentu di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ruang-ruang intervensi. Saya ingat, Bro, salah satu poin baru yang menarik di Mahkamah Konstitusi adalah memerintahkan anggota DPR untuk membuka setiap risalah persidangan ketika JR. Wah, ini bagus nih. Sebab risalah persidangan dan berbagai naskah akademik itu kayak sesuatu benda yang sulit ditemukan di Republik ini, gitu ya. Oleh karena itu di Mahkamah Konstitusi ada yang baru, memaksa DPR menghadirkan risalah dan naskah akademik. Apa yang terjadi setelah didesak 3 kali oleh Hakim Konstitusi
untuk menghadirkan naskah akademik dan risalah persidangan, DPR cuek saja. Ujung-ujungnya sampai sekarang nggak ada tradisi yang muncul soal menghadirkan risalah itu. Jadi berani ngomong 1-2 kali doang ke DPR, bro. Setelah itu nggak berlanjut. Kalau saya berpikir harus ditegur. Jadi kenapa Anda tidak menghadirkan risalah, supaya kita tahu ini undang-undang sejarahnya seperti apa. Tapi kan takut nanti risalah undang-undang cipta kerja ketahuan, itu aneh bin ajaib kan. Jadi itu problematika tersendiri yang kita akan hadapi yang namanya intervensi. Nah, soal membubarkan MK, saya malah tidak setuju dengan pembubaran MK. Karena begini, bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan 580 orang yang dipilih dalam pemilu yang sudah dijelaskan Prof. Jimli tadi, belum lagi kalau terpilih karena situasi aneh dan ajaib. Teman-teman tahu enggak, Mulan Jamila itu tidak terpilih di pemilu 2019. Mulan Jamila tahu ya? Yang menyatakan dirinya sebagai makhluk paling seksi di muka bumi berdasarkan judul lagunya sendiri. Dia tidak terpilih. Dia peringkat kelima. Apa yang dilakukan? 1, 2, 3, 4 dipecat. Sehingga sebelum kemudian disumpah anggota DPR baru, dia dilantik. Pertanyaan saya, untuk apa kita berpemilu? Nah, orang-orang kemudian dipecat, yang terbaru Anissa Ahmad di DPRD Jawa Barat. Dia peringkat 2, dipecat nomor 1-nya. Sehingga dia jadi anggota DPRD. Untuk apa kita buat pemilu yang seperti ini? Nah, orang seperti ini yang akan memutuskan undang-undang yang dikendalikan oleh partai politik. Nah, harapannya MK menjadi lembaga yang menghilangkan seluruh gagasan kepentingan politik sesaat kelompok tertentu di partai politik, sehingga kepentingan konstitusional yang jauh mengemuka. Kalau teman-teman baca sejarah MK, itu yang membuat periode beliau ini tidak disenangi oleh teman-teman partai politik, karena banyak undang-undang yang kemudian diketuk palu oleh MK bermasalah. Nah, sekarang ini yang jadi problem, orang-orangnya bukan institusinya. Nah, bagaimana memastikan agar orang-orangnya bisa diseleksi dengan benar? Dan kalaupun benar, ya tidak sesaat. Jimli Asidiki cuma sekali hidupnya, dipilih untuk 5 tahun, kan jadi aneh. Dan kalau bisa saya usul pola model pemilihan ketua Mahkamah Agung Amerika. Saya tidak mengagung-agungkan konsep, tapi ini menarik. Sekali dipilih ya sudah, sampai dia selesai jadi ketua MK. Kalau enggak berebut nanti menjadi ketua MK. Ini jangan-jangan Prof sebentar lagi ada perebutan pemilihan ketua MK yang lain lagi, berdasarkan situasinya. Oleh karena itu, ketua MK kan jadi penengah saja agar proses persidangan berjalan dengan baik. Dia bukan penentu segala-galanya. Memang secara konsep dia adalah gambaran dari marwah institusi. Tapi kan nggak juga harus diperebutkan tiap sebentar dipilih. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Yang paling menarik terakhir adalah sejauh ini saya melihat peran teman-teman muda dan mahasiswa untuk menguji berbagai hal di MK sudah mulai wujud. Teman-teman UI kemarin soal pilkada 30% perempuan itu mahasiswa. Saya berpikir teman-teman Pancasila juga, terutama untuk isu-isu Pancasila itu menarik untuk menguji. Apalagi basisnya adalah Universitas Pancasila. Jadi mohon dipertimbangkan juga untuk melindungi Pancasila dari kampus Pancasila sendiri. Karena sudah banyak yang goyang juga nilai-nilai itu. Penelitian Zainal Arifin Mukhtar, Prof, orang buat undang-undang katanya Pancasilais. Begitu dibaca, kata Pancasila saja 1-2 kali muncul. Belum lagi pembahasan yang signifikan soal Pancasila. Dan mudah-mudahan teman-teman menjadi bagian dari pengawal konstitusi kita, terutama nilai-nilai Pancasila. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus yang terakhir itu soal ini kan Universitas Pancasila. MK itu Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar.
Jadi konstitusi itu isinya dua, rohnya Pancasila, undang-undang dasar itu jasadnya. Jadi yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan cuman undang-undang dasar, tapi juga Pancasila. Makanya disebut MK, bukan MU. Nah, gitu loh ya. Nah, ini penting ini. Jadi bagus juga kalau ini, ya kan, mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas Hukum Universitas Pancasila bisa nggak menghususkan diri, yang lain-lain nggak usah diurus, ya yang diurus urusan Pancasilanya aja. Bagaimana pengujian undang-undang, pengujian peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung menggunakan bukan hanya teks undang-undang dasar, tapi Pancasila. Ya gitu loh, ya kan? Kan di UI sudah ada 3 tuh kasus mahasiswa yang ngajuin LKBH-nya. Ini coba mahasiswa apa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, kan Universitas Pancasila gitu. Jadi saya setuju itu, bagus sekali itu. Nah, yang kedua, ini ada yang penting juga untuk saudara pahami. Salah satu problem modernisasi kelembagaan politik dan hukum kita itu adalah masalah governance, judicial governance, tata kelola dunia peradilan ini bermasalah. Salah satu aspeknya itu administrasi. Orang Fakultas Hukum nih yang dipelajari pasal-pasal, ngapalin pasal, jadi tidak terlalu peduli urusan administrasi. Padahal administrasi itu penentu 50% gagal dan berhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi kalau tidak ditopang administrasi yang baik, maka separuh tujuan organisasi sudah gagal. Itu loh. Nah, kalau dia mau berhasil harus ada modernisasi sistem tata kelola administrasi. Nah, salah satu contohnya adalah yang kami prakarsai dulu urusan apa itu risalah. Jadi satu hari saya terangkan kepada para pihak, DPR dan pemerintah ini kalau mengutus orang, ya kan, selalu membela undang-undang. Padahal undang-undang ini zaman Belanda. Ini bukan bikinan Anda, saya bilang. Jadi posisi pemerintah dan DPR itu pemberi keterangan, bukan subjek yang diperkarakan. Anda itu tidak diadili, yang diadili itu adalah undang-undang, jalan pikiran. Makanya di tengah ruang sidang saya kasih meja, situ ada naskah undang-undang dasar dan kitab undang-undang awal-awal dulu sebelum gedung yang sekarang, untuk menjelaskan saudara menteri, saudara komisi DPR, bukan Anda yang diperkarakan ini, Anda ini bukan terdakwa di sini, yang jadi terdakwa itu undang-undang. Jadi you nggak perlu bela. Apalagi undang-undang ini buatan Belanda, ngapain you bela-bela? Yang Anda perlu sampaikan di sini adalah risalah, latar belakang undang-undang itu dibuat zaman dulu bagaimana, gitu loh. Nah, tapi kalau yang zaman Belanda pasti nggak ada juga di DPR itu. Tapi kalau itu dibuatnya sekarang harus ada risalah, minutes of meetings. Oke? Nah, jadi begitu pertama kali kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR Amin Rais, itu pun sudah saya sarankan, tolong dibuat risalah undang-undang dasar. Saya ingatkan, risalah yang baik itu baru di kemudian hari dibuat oleh Seknek, gitu loh. Seknek di zaman Orde Baru, risalah undang-undang dasar tahun 45. Maka risalah yang kita pakai selama ini yang buatan Muhammad Yamin itu tidak resmi. Itu versinya Muhammad Yamin. Ada lagi versinya Raden itu, ada 3 versi, tapi ini kan tidak resmi. Jadi saya bilang tolong MPR membuat risalah undang-undang dasar. Begitu saya sarankan, rapat mereka, tapi lambat sekali. Maka saya prakarsai membuat risalah undang-undang dasar diterbitkan oleh MK. Saya undang semua mantan anggota PAS 1 MPR, kita kasih ruangan diskusi tebal, ada 5 jilid, berapa, 10 jilid, 12 jilid,
Itulah risalah Undang-Undang Dasar bukan diterbitkan oleh MPR, tapi oleh MK. Sesudah ini selesai, baru sibuk mereka bikin panitia-panitia. 2 tahun kemudian jadi risalah yang versi MPR lebih tebal, semua masukin. Tapi bukan hanya MPR, DPR juga begitu. Waktu kami mengadakan pertemuan dengan Akbar Tanjung, ternyata memang selama Orde Baru tidak ada itu minutes of meeting, tidak ada. Nah, mereka bikin tim lalu dibuat, ya mungkin tidak sempurna juga, tapi sesuai dengan yang diamanatkan oleh pertemuan MK dengan DPR itu setiap undang-undang itu, setiap minutes of meeting, setiap ada pertemuan, ada perubahan, itu harus tercatat gitu loh. Nah, benar itu tadi, hakim MK harus ngecek itu. Mungkin mereka pun sudah tidak terlalu peduli sekarang. Akibatnya yang di DPR juga, ya nggak peduli juga. Nah, ini masalah administrasi. Oke, ini sangat menentukan nanti dalam sejarah. Jadi saya sekali tolong diingatkan gitu ya, para hakim, nanti juga akan saya bilang supaya mereka concern mengenai risalah-risalah itu, gitu loh. Begitu juga risalah di DPR, di pemerintah, misalnya risalah membuat PP, risalah membuat perpres, itu harus ada risalah. Nanti suatu hari ada judicial review, bisa diuji di Mahkamah Agung. Masalah administrasi dulu repot, sekarang sudah mudah dengan sistem ICT. Yang penting ada passion kita menganggap administrasi itu urusan penting, menentukan 50% keberhasilan organisasi. Saya kira itu aja tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.